Penerapan konsep pemerintahan berbasis digital dihadirkan guna mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan. Digitalisasi pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana tata kelola manajemen ASN di Kota Cirebon merupakan wujud peran aktif kami dalam mendukung pemerintahan berbasis digital. Dengan ini, kami mempersembahkan sebuah upaya mewujudkan transformasi digital pelayanan kepegawaian melalui aplikasi Sepakat, sistem elektronik pelayanan kenaikan pangkat. Kami sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini dalam acara sosialisasi digitalisasi layanan kepegawaian. Ada beberapa jenis pelayanan kepegawaian yang sudah kami buat itu berbasis digital, diantaranya sampean, pedaringan, docang, dan terakhir sepakat. Untuk semua peserta sosialisasi, penerapan konsep pemerintahan berbasis digital dihadirkan guna mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Digitalisasi pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana tata kelola manajemen ASN di Kota Cirebon adalah mewujudkan peran aktif kami dalam mendukung pemerintahan berbasis digital. Dengan ini kami mempersembahkan sebuah upaya mewujudkan transformasi digital pelayanan kepegawaian melalui dokumen cuti dalam jaringan yang disebut docang dan sistem elektronik pelayanan kenaikan pangkat yang disebut dengan sepakat. Baik Bapak dan Ibu, untuk diperhatikan nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Riswanto dan Pak Imbang, serta Pak Teguh, yang akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu apa yang disebut dengan docang dan apa yang disebut dengan sepakat. Nanti akan dijelaskan tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan, sehingga ke depan untuk pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini sudah berbasis digital semua. Mudah-mudahan di tahun ke depan akan kami buat juga beberapa pelayanan yang bisa melalui online. Di antaranya yang belum adalah untuk kenaikan gaji berkala dan beberapa yang akan dibuat oleh kami. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Riswanto dan Pak Imbang untuk menyampaikan apa yang disebut dengan docang dan apa yang disebut dengan sepakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kaban, Bu Siti, dan yang saya hormati mentor saya, Bu Sekban, Bu Eriza, dan rekan-rekan yang hadir dalam acara sosialisasi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini waktunya juga kita kurang tepat sebenarnya, karena ini waktunya rada ngantuk ya. Kayaknya semuanya waktu rada ngantuk. Pada kesempatan hari ini ada sedikit yang akan kami sampaikan, yaitu tentang sistem kenaikan pangkat. Kenapa kita tadi awalnya Bu Kaban disampaikan dalam sambutannya bahwa depan konsep pemerintahan kita adalah konsep pemerintahan digital. Karena hal ini dilakukan dengan dikeluarkannya Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada kesempatan ini mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Imbang Isnaini. Sebenarnya baru berapa bulan ya di sini, saya baru 3 bulanan di sini hadir di BKPSDM Kota Cirebon. Saya memperkenalkan diri, nama saya Imbang Isnaini sebagai Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon.
Mungkin yang lainnya bisa dilihat nanti apa yang melatar belakangi sebenarnya pelaksanaan sepakat tadi disampaikan pertama tentang digitalisasi dan lain-lain, termasuk latar belakang kita adalah tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon, yaitu membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan. Ini tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon. Kemudian struktur organisasi kita, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon terdiri dari satu kepala badan, kemudian satu sekretaris dan 2 bidang termasuk 1 UPTD. Pada garis besarnya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon adalah layanan untuk memberikan layanan kepada pegawai, masuk tadi pengembangan aparatur sipilnya, kompetensi aparatur sipilnya. Pada kesempatan ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, akan kami sampaikan bahwa tadi disampaikan di awal Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah satu latar belakang kita untuk mendigitalisasi atau dalam bahasa lainnya transformasi digital ya. Pelayanan tadi disebutkan sama Pak Riswanto, pelayanan dari manual, dulunya tadi berbasis berkas yang dibawa ke kita, dibawa dari kantor, kemudian disampaikan ke pengelola kepegawaian, sampaikan lagi ke kami sehingga suatu ketika akan menumpuk ya, data yang ada di kita. Kemudian dari peraturan presiden tersebut kita turunkan kemarin, dilihat di Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah daerah Kota Cirebon. Kemudian dalam manajemen kepegawaian telah diterbitkan pula Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon. Sehingga dengan latar belakang tadi, tujuan dari terbitnya sepakat ini adalah pengelolaan data kepegawaian lebih terintegrasi dan akurat dan akuntabel sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta pelayanan kepada pegawai menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Perlu kami sampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam Renstra BKPSDM di 2018-2023 yang pertama adalah pandangan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik belum optimal, yaitu akibat lemahnya profesionalisme aparatur. Yang kedua, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan regulasi yang mengikat. Yang ketiga, kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki. Yang keempat, kualitas sarana dan prasarana yang menunjang pengelola kepegawaian masih perlu ditingkatkan. Untuk menghadapi permasalahan ini mungkin kita tadi harus memiliki standar prioritas sebenarnya. Kemudian kami coba analisis dengan analisa USG sehingga kami dapat menemukan bahwa permasalahan yang akan diangkat adalah pembuatan sistem aplikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Inilah yang melatar belakangi kenapa tadi sistem sepakat atau sistem elektronik pelayanan kenaikan pangkat harus segera kita aplikasikan. Karena mungkin kenaikan pangkat adalah sebuah rutinitas yang harus secepatnya kita aplikasikan, karena tadi kita harus merubah mindset kita bahwa tidak ada lagi yang upaya manual ya, dari manual kemudian kita digitalisasi. Mudah-mudahan dengan tadi sepakat yang kita coba ini kita bisa lebih mempercepat pelayanan kepegawaian kepada pegawai negeri sipil khususnya di Kota Cirebon. Apa yang akan kami unggulkan sebenarnya, ini mah ngebanggain diri sendiri dulu sebenarnya.
Mudah-mudahan dengan sepakat, yang pertama bisa mudah, aplikasi mudah digunakan serta login menggunakan user dan password aplikasi sampean. Mungkin ini hampir seluruh PNS kita memiliki username dan password aplikasi sampean, jadi kita terintegrasi dengan simple. Kemudian yang kedua murah. Tadi kita sampaikan di awal bahwa pelayanan yang sebelumnya kita laksanakan tadi perlu kertas yang banyak, kemudian perlu waktu dan perlu ongkos untuk datang ke BKPSDM. Dan yang keempat yang harus kita garis bawahi, tidak ada lagi pertemuan langsung pegawai yang dilayani dengan petugas kami. Mudah-mudahan itu suatu ketika bisa terlaksana. Ini yang kita sampaikan bahwa pelayanan sepakat sistem elektronik pelayanan kenaikan pangkat nanti harus lebih murah dari seperti sebelumnya. Kemudian cepat. Aplikasi ini bisa diinput kapan saja, di mana saja, serta proses verifikasi dan validasi dilakukan secara digital. Kemudian yang keempat, transparan. Setiap user, pengelola kepegawaian dan tadi yang terlibat di dalam sistem ini akan mendapatkan notifikasi via WA ataupun email nanti dalam pengembangan setiap tahapan dari mulai registrasi, kemudian diverifikasi atau berkasnya kurang dan lain-lain, semua dinotifikasi melalui WA. Dan ya satu lagi bisa dilihat juga di aplikasi dengan login ke masuk aplikasi sepakat. Untuk selanjutnya apa yang harus disiapkan untuk dapat mengakses aplikasi sepakat ini? Yang pertama tentunya kita harus punya alat pemindai. Ini alat pemindai dokumen kepegawaian. Salah satunya juga kita bisa menggunakan teknologi yang sudah ada. Tadi mungkin HP-nya di teman-teman sudah lebih canggih, bisa tadi dengan pemindai HP dan lain-lain. Yang terpenting adalah dokumen kepegawaian yang dipindai harus dokumen asli, sehingga ke depan setiap pegawai mempunyai data digital, mempunyai arsip digital yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua tentunya untuk menyalakan aplikasi kita harus memiliki alat ya, komputer, laptop, tablet, handphone yang bisa mengakses internet. Selanjutnya diperlukan jaringan internet juga. Ini sih kayaknya sudah hampir semua pegawai kita tadi bisa beronline. Mungkinan ini tidak menjadi permasalahan di kedepannya untuk bisa mengakses sepakat. Untuk selanjutnya, proses pelayanan kenaikan pangkat melalui aplikasi sepakat. Yang pertama, siapapun PNS-nya selama punya NIP dan tercatat di Simpeg kita bisa mengusulkan kenaikan pangkat selama memenuhi syarat. Kemudian di-input ke aplikasi. Selanjutnya untuk mendapatkan verifikasi dari admin perangkat daerah. Ini tugas admin perangkat daerah yaitu mengecek kembali kelengkapan berkas agar bisa dilanjutkan ke validasi selanjutnya. Ini di admin perangkat daerah ada dua yang bisa dilaksanakan admin perangkat daerah. Yang pertama menyetujui dan tidak setuju. Kalau tidak setuju, tadi kelengkapan berkasnya kurang dan lain-lain, bisa dikembalikan ke user PNS-nya tadi, ditolak di sistemnya sebenarnya. Dan ini nanti user atau pegawai atau PNS yang tadi menginput di sistem akan mendapatkan notifikasi melalui WA ataupun bisa dilihat melalui login ke sistem sepakat. Kemudian untuk selanjutnya, apabila berkasnya tadi sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, bisa dilanjutkan untuk divalidasi kepada admin kota, yaitu BKPSDM Kota Cirebon.
Begitu juga kalau tadi setelah kita validasi ternyata ada yang kelewat, ketriwal kalau bahasa Cirebonnya, kita nanti di dalam sistemnya bisa mengembalikan, menolak, tadi menyetujui atau menolak, dan berkas apa yang harus dipenuhi nanti tersampaikan melalui notifikasi dan aplikasi yang tadi bisa di login melalui Sepakat. Kemudian dari BKPSDM setelah tadi tervalidasi semua, kita nanti menginput ke sistemnya punya BKN. Ada beberapa sistem mungkin nanti di BKN prosesnya juga sama. Tadi kalau tidak lengkap, tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke kami dan akan kami informasikan juga kepada masing-masing user termasuk kepada admin perangkat daerah. Selanjutnya aplikasi ini bisa diakses dari berbagai perangkat. Yang terpenting si perangkat tadi memiliki dukungan browser seperti Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Google Chrome, dan lain sebagainya. Kemudian ketikan alamat diantar bkppdd.cirebonkota.go.id. Nanti tampilannya persis seperti ini. Ini saya coba dari handphone dan tablet juga tampilannya seperti ini. Kemudian halaman loginnya tadi karena nama web yang ditujunya adalah diantar, kita masuk dulu diantar, masukkan username dan nomor induk, NIP-nya sesuai dengan aplikasi sampean ya, isi password, kemudian sign in. Halaman utamanya nanti setelah sign in seperti ini. Ada 3 aplikasi yang sekarang sudah bisa diakses. Mungkin saat ini juga ada pedaringan, pensiunan dalam jaringan ini sudah bisa diakses, dan ke depan mulai tahun ini semua input data untuk pedaringan harus dari sistem pedaringan. Tidak bisa lagi secara manual. Kemudian yang kedua Sepakat, yang ketiga Docang tadi yang telah disampaikan oleh Pak Riswanto. Kita lanjut, kita tadi berbicara tentang Sepakat. Nanti setelah masuk ke tadi diklik halaman Sepakatnya, ada 2 yang akan kita lihat di sini. Kalau sebagai pegawai, menunya cuma ada menu utama, beranda, kemudian usul kenaikan pangkat serta monitoring. Apa yang tadi kami bicarakan tentang notifikasi di aplikasi dan lain-lain nanti muncul di usul kenaikan pangkat, dan siapapun selama tadi bisa login ke sini bisa melihat sampai sejauh mana. Itulah yang kami sebut transparan tadi, karena kalau beberapa waktu sebelumnya setiap kenaikan pangkat banyak yang selalu bertanya ke kami, sudah sampai mana kenaikan pangkatnya, apa ada salah berkas dan lain-lain. Nanti bisa dilihat di masing-masing aplikasinya. Kemudian untuk halaman beranda untuk admin tadi ada perbedaan karena harus ada proses verifikasi, harus ada verifikasi, validasi dan lain-lain, termasuk admin bisa mengusulkan kenaikan pangkat dari PNS yang lain. Tapi ini sebenarnya tidak kami rekomendasikan, tapi untuk masa transisi saja sebenarnya, karena ada beberapa mungkin teman-teman kita yang tidak bisa langsung familiar dengan aplikasi. Ini mohon bantuan nanti kepada pengelola kepegawaian untuk mensosialisasikan juga ke beberapa PNS. Tadi ada yang kebutuhan khusus, tadi bisa kita antisipasi dulu dari sini, tapi tadi dokumen digitalnya kalau bisa terarsipkan dengan baik. Kemudian ini cara mengajukan usulan, tadi ada di menunya, tadi usul kenaikan pangkat dan lain-lain. Tampilan halamannya nanti munculnya kayak gini. Ini sebagai admin ada usulan pribadi. Ini sebagai admin ada usulan pribadi dan daftar usulan pegawai tadi yang diusulkan. Kemudian untuk tampilan halaman pribadi lebih ke tambahnya untuk tambah kenaikan pangkat pribadinya. Syarat dan
berkas yang diperlukan, kebutuhan berkas yang diperlukan nanti akan ditampilkan di dalam sistem ini. Untuk detail pengisian nanti akan dilanjutkan di sesi berikutnya, nanti sama tim IT kami yang akan menyampaikan. Kalian uji coba aplikasi yang akan kami pakai nanti di periode kenaikan pangkat April, kemungkinan bulan Desember kita harus mulai menggunakan aplikasi ini. Kemudian dilanjutkan, ini tampilan notifikasi melalui WWA seperti ini, dan nomor teleponnya mohon dicatat juga oleh rekan-rekan. Nomor teleponnya dipastikan 0813 2007 7100. Ini nomor resmi kami nanti yang akan berinteraksi tadi melalui notifikasi nomor 08132 007 7100. Untuk selanjutnya ini kami saat ini secara resmi bahwa nomor resmi dari aplikasi kami, nanti cuti juga sepakat tadi Docang dan sepakat memakai nomor 081320077100. Ini untuk dapat memantau sampai sejauh mana proses kenaikan pangkat, kemudian cuti dan layanan lainnya yang ada di nanti BKPSDM, kita sampaikan melalui nomor ini. Untuk selanjutnya pengembangan aplikasi sepakat untuk ke depan yang kami harapkan adalah bisa terintegrasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Mungkin tadi di aplikasi kami ke depan tidak usah lagi manual tanda tangan, cukup dengan tanda tangan digital. Tapi syaratnya ya semuanya harus terregister semua di Balai Sertifikasi Elektronik. Kemudian yang kedua, kami akan mencoba mengintegrasikan dengan Simpeg, kemudian SAPKBKN dan aplikasi kepegawaian lainnya, sehingga suatu ketika layanan apapun yang dilaksanakan BKPSDM, saya berpikirnya dalam satu genggaman semua, tidak terpisah-pisah lagi, cukup dalam satu genggaman, semua terintegrasi, semua layanan kepegawaian terintegrasi. Yang terakhir ini mungkin hanya sekedar cita-cita, suatu ketika setelah semuanya terintegrasi, kita punya drive-thru, punya self-service layanan kepegawaian. Jadi cuma kalau ke BKPSDM itu cuma lewat, bawa mobil, bisa ngeprint di situ, dan tidak usah bertemu dengan kami, karena apapun bentuknya tentang layanan dengan bertemu dan lain-lain akan menimbulkan tanda kutip ya suudzon di kedepannya. Mungkin lebih ke situ. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan barangkali ada pertanyaan dan lain-lain, bisa hubungi saya Imam Isneni di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.